Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga senantiasa semangat dalam belajar menuntut ilmu. Berikut ini kita akan belajar untuk pembelajaran fikih kelas 7 yang nantinya akan kami bersamai selama pembelajaran daring dan juga nanti di kelas ketika bertemu dengan para santri sekalian. Berikut ini adalah pemaparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pertemuan kali ini akan bersama dengan saya pembelajaran fikih kelas 7. Bersama saya Ustadz Ahmad Lutfi Fauzi atau biasa dipanggil dengan Ustadz Lutfi. Pembahasan fikih di sini akan membahas masalah yang berkaitan thaharah. Apa makna dari thaharah tersebut? Kemudian pembagian dari thaharah. Thaharah arti secara bahasa artinya bersuci. Kemudian thaharah maknawi. Kita akan bahas sedikit yang berkaitan dengan thaharah maknawi. Karena thaharah adalah merupakan kunci dari sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La sholata illa bit-thaharah." Tidak ada sholat kecuali dengan adanya thaharah atau bersuci. Maksudnya di sini adalah maknawi atau makna apa? Thaharah maknawi atau indrawi. Pertama, yang dimaksud dengan thaharah maknawi adalah yaitu suci hati dari syirik, kemaksiatan dan juga segala yang mengotorinya. Berarti thaharah maknawi itu adalah sucinya hati dari sifat buruk dan sifat-sifat tercela yang ada di dalam tubuh kita. Maksudnya dari maknawi di sini adalah dari hati yang dalam. Contoh adalah masalah kesyirikan. Kalau thaharah maknawi, yang dimaksud dengan thaharah maknawi dalam kesyirikan yaitu orang yang syirik atau orang kafir itu tidak suci. Maka apabila seseorang menginginkan untuk masuk ke dalam Islam, maka diwajibkan bagi mereka untuk berthaharah atau bersuci terlebih dahulu. Kemudian kita lanjutkan dengan makna thaharah indrawi. Apa toh yang dimaksud dengan thaharah indrawi? Thaharah indrawi yaitu thaharah yang membahas masalah yang berkaitan dengan thaharah atau bersucinya manusia dari hadas-hadas atau dari kotoran-kotoran yang ada di luar jasad kita. Contohnya thaharah indrawi diantaranya yaitu ketika kita buang hajat. Nah, itu nanti akan membatalkan wudu. Berarti dia termasuk di dalam thaharah indrawi. Nah, berarti ketika thaharah indrawi ini dilakukan, maka orang tersebut telah suci dari hadas. Hadas itu apa toh? Hadas itu adalah kotoran. Kotoran yang dimaksud di sini adalah kotoran yang ada di luar tubuh manusia. Kemudian yang dimaksud dengan thaharah. Nah, thaharah itu apa toh? Nih, di sini kita sebutkan sedikit yang berkaitan dengan thaharah atau bersuci. Ingat-ingat anak-anak,
bahwa toharoh itu adalah kunci dari sebuah ibadah. Ibadah apa? Ibadah yang kita lakukan setiap waktunya, membaca Al-Quran, sholat, kemudian ibadah-ibadah yang lain yang berkaitan dan yang disyariatkan di dalamnya bersuci. Di antaranya yaitu ketika haji, umroh dan lain sebagainya harus suci. Kita lanjutkan materinya, yaitu definisi dari toharoh. Toharoh secara bahasa artinya bersuci dari kotoran. Nah, tadi sudah disebutkan bahwasanya toharoh adalah apa anak-anak? Toharoh atau bersuci atau bersih dan suci dari kotoran yang ada di dalam tubuh kita dan juga yang ada di dalam hati kita. Jadi kalau orang syirik itu harus bertoharoh, maka agar menjadi suci. Kemudian secara istilah fikih atau secara istilah menurut para ulama fikih, yaitu menghilangkan hadas dan melenyapkan khobath. Nah, hadas tadi kan sedikit kita sudah bahas. Hadas itu apa toh? Hadas itu adalah kotoran. Mari kita lihat. Hadas yaitu sesuatu yang menempel pada badan yang menghalangi sholat dan juga ibadah yang disyariatkan di dalamnya bertoharoh atau bersuci. Kemudian kita lanjutkan yaitu khobath. Nah, khobath yaitu sesuatu yang menempel pada seluruh tubuh dan juga tempat yang digunakan untuk beribadah. Nah, nanti di sini akan kita jelaskan apa tuh yang dinamakan hadas dan juga khobath. Di situ akan membahas sedikit yang berkaitan dengan hadas. Hadas yaitu secara umum adalah kotoran. Kemudian khobath itu adalah sesuatu yang berada di dalam tubuh kita dan juga tempat yang akan digunakan untuk beribadah. Kemudian selanjutnya, hadas tadi sudah jelaskan kan? Hadas itu artinya kotoran. Kemudian hadas di sini masih dibagi lagi menjadi dua, yaitu mari kita lihat apa itu. Pertama, hadas kecil. Kemarin ketika kita pernah menjalani sekolah SD atau MI atau sekolah dasar, kita sudah membahas masalah yang berkaitan dengan hadas kecil. Nah, apa tuh hadas kecil itu? Hadas kecil adalah suatu kotoran yang menempel pada anggota wudhu. Contohnya adalah sesuatu yang keluar dari dua lubang dan cara menghilangkannya cukup dengan wudhu. Yang dimaksud dengan dua lubang di sini adalah tempat buang hajat, entah itu dari depan ataupun dari belakang. Kemudian apa toh yang dimaksud dengan kotoran yang menempel pada anggota wudhu? Nah, kita bahas terlebih dahulu sedikit. Apa tuh anggota wudhu tersebut? Anggota wudhu diantaranya adalah wajah, tangan, dan juga kaki. Kaki nggak harus seluruhnya. Kaki cukup dengan telapak kaki hingga ke mata kaki, nggak harus sampai paha dan lain sebagainya. Apalagi itu nanti termasuk diantaranya wudu atau berlebihan. Kemudian kita lihat yang poin kedua atau pembagian yang kedua, yaitu hadas besar. Apa sih hadas besar itu? Hadas besar yaitu sesuatu yang menempel pada seluruh tubuh. Nah, tadi kalau hadas kecil itu adalah sesuatu yang menempel pada anggota wudhu saja. Contoh, kakinya terkena cipratan pipis, atau tangannya tadi habis megang sesuatu yang kotor. Kemudian kalau hadas besar itu adalah sesuatu yang menempel pada seluruh tubuh. Contohnya yaitu ketika seseorang yang sudah balik, biasanya dia akan mengalami yang namanya mimpi basah atau junub. Nah, kalau khusus perempuan biasanya juga mengalami yang namanya menstruasi atau haid. Mungkin di antara kalian sudah ada yang pernah mengalaminya. Nah, maka kewajiban bagi seorang muslim yaitu mempelajari ilmu fikih agar kita tahu
mana yang seharusnya kita lakukan dan mana yang seharusnya tidak kita lakukan dalam toharoh atau dalam beribadah. Bagaimana kalau kita sholat tetapi sebelumnya kita mengalami yang namanya junub atau mengalami yang namanya haid atau menstruasi? Maka anjuran dan juga kewajiban dari seorang muslim yang dianjurkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu mensucikan diri dengan cara mandi wajib atau mandi janabah. Maka kalau hadas kecil yaitu tadi disebutkan hanya pada anggota wudu, maka cukup dengan berwudu saja sudah cukup. Maka apabila hadas besar dianjurkan dan diperintahkan untuk mandi, karena mandi itu adalah sesuatu yang paling efektif dalam menghilangkan kotoran atau hadas. Cara mandi wajib atau mandi janabah atau mandi Jumat itu hampir sama. Insya Allah keterangannya akan dilanjutkan atau akan ada pembahasan tersendiri yang berkaitan dengan mandi janabah. Kemudian kita lanjutkan materi berikutnya. Nah, tadi ketika kita berwudu atau ketika kita bersuci, ketika digunakan untuk mandi, untuk berwudu dan untuk bersuci, airnya yang harus seperti apa toh? Apakah boleh dengan air kopi? Oh, air kopi itu kan airnya bersih. Air teh itu kan bersih dan suci, tidak ada najis di dalamnya. Mari kita lihat apa yang disampaikan oleh Rasulullah di dalam hadisnya. Kemudian apa yang dianjurkan oleh Allah dan juga Rasulnya kepada kita, bagi kita sebagai orang muslim. Yang pertama, air yang bisa digunakan untuk bersuci yaitu air yang masih tetap sebagaimana ia diciptakan atau murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Jadi Allah ketika menurunkan air hujan contohnya, itu kan tidak ada najis di dalamnya dan tidak tercampur dengan sesuatu apapun. Maka air tersebut dinamakan sebagai air yang suci dan mensucikan. Maksudnya suci dan mensucikan adalah kita bisa melihat air yang Allah turunkan itu kan warnanya masih asli, masih murni, masih warnanya masih putih, tidak tercampur dengan sesuatu apapun. Berbeda lagi ketika air hujan tersebut turun kemudian menggenang di suatu tempat, kemudian ada kotoran ayam atau kotoran kerbau atau kotoran kambing yang menempel di air tersebut, maka sudah menjadi sesuatu yang tidak suci dan mensucikan. Kemudian dicontohkan di dalam kitab ini yaitu adalah air hujan. Kita tahu air hujan itu seperti apa. Bahkan di beberapa tempat karena saking keringnya tempat tersebut dan jarang mengeluarkan air sumur, maka mereka biasanya menampung air hujan digunakan untuk bersuci, untuk memasak dan lain sebagainya. Kemudian embun. Nah, embun juga terkadang digunakan oleh beberapa daerah atau beberapa masyarakat yang ada di lingkungan kita, digunakan untuk berwudu. Kenapa? Karena terkadang kekeringan yang menimpa mereka ataupun karena keterbatasan air yang digunakan oleh mereka, maka insya Allah akan mempermudah bagi seseorang yang menginginkan untuk bertoharoh atau bersuci. Kemudian bisa juga dengan lelehan salju. Nah, lelehan salju itu kan kalau di Indonesia sendiri nggak ada, kecuali hanya di Puncak Jayawijaya, ya toh. Nah, kemudian lelehan salju ini adalah air juga yang Allah turunkan. Jadi sebenarnya itu adalah air yang Allah takdirkan membeku, kemudian terkadang suatu hari atau beberapa waktu di musim-musim yang tertentu mengeluarkan lelehan-lelehan tersebut. Nah, air tersebut bisa digunakan. Tetapi
Jangan kita mengelak bahwasanya salju itu kan terkadang kita menganggap bahwa air salju yang ada di kulkas atau freezer itu kan juga namanya salju. Karena salju secara bahasa artinya adalah es. Nah, ini berbeda lagi. Air salju yang dimaksud di sini adalah air salju yang Allah turunkan secara alami. Kemudian belum berubah dari sifatnya. Sifat salju masih asli. Nah, kalau nanti rasanya sudah kok ada rasa manis-manisnya, kok sudah warnanya agak kecoklatan, berarti itu bukan salju tapi itu es teh. Kemudian ketika air tersebut sudah berubah wujud dan sudah berbeda dengan rasa aslinya, maka itu sudah tidak bisa digunakan lagi untuk bersuci. Contohnya tadi sebenarnya kan dia air putih tapi tercampur dengan teh dan gula, tambah lagi es batu. Nah, ini kan tidak dianjurkan atau tidak boleh digunakan untuk berwudu atau bersuci. Bolehnya hanya digunakan untuk minum, jadinya seger. Kemudian apalagi? Nah, kita lihat di sini. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Qur'an, memberikan petunjuk kepada kita yang digunakan sebagai landasan hukum di dalam syariat Islam, menyatakan, dan Allah berfirman di dalamnya, إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ. Kemudian, apa yang dimaksud dengan ayat tadi? Mari kita lihat. إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ. Ingatlah ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penentraman daripadanya, dan juga Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan syaitan. Wa yudhibankum rijza syaitan wal yarbita ala qulubikum, yaitu untuk menguatkan hatimu. Wa yuthabbita bil aqdam, dan juga memperteguh dengannya telapak kakimu. Jadi biar kita suci di dalam syariat Islam. Kemudian juga Allah menurunkan air hujan itu agar supaya kita selalu bersuci kepada ibadah kita. Bagaimana kita akan beribadah ketika kita dalam keadaan berhadas atau memiliki kotoran-kotoran yang ada di dalam tubuh kita dan juga di dalam hati kita. Tetapi ayat yang panjang ini kita bisa persempit lagi. Ayat yang menunjukkan bahwasanya tentang air tadi, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an. Nah, di sini disebutkan ma'an. Ma'an itu artinya air. Tapi minas sama'i ma'an berarti air yang turun dari langit. Berarti air bukan air mata. Kemudian selanjutnya bisa dilihat juga di dalam surat Al-Anfal ayat yang kemudian ayat berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته فأنزلنا من السماء ماء طهورا. Dialah yang meniupkan angin, yaitu Allah, sebagai pembawa kabar gembira, busyra, kabar gembira, baina yaday rahmatih, dekat sebelum kedatangan rahmatnya Allah. Kemudian ayat yang berikutnya atau potongan penggalan ayat berikutnya, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, dan juga Allah telah menurunkan kepada kita dari langit itu adalah ma'an tahura. Ma' artinya air, tahuru artinya yang bersih. Yang bersih sini maksudnya adalah suci. Berarti wa anzalna minas sama'i ma'an tahura adalah air yang Allah turunkan kepada kita agar kita gunakan untuk bertaharah atau bersuci. Demikianlah yang mungkin dapat kita sampaikan.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan juga semoga Allah memberikan kepada kita rahmatnya, dan juga semoga Allah segera mengangkat penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh kita, yang ada di dalam hati kita, dan juga semoga Allah senantiasa melindungi kita dari mara bahaya, dan juga semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya, dan juga memberikan semangat dan hiroh kepada kita agar selalu menuntut ilmu, karena pada dasarnya manusia itu diciptakan hanya untuk menuntut ilmu, belajar, dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan dan juga senantiasa belajar bersama saya, karena juga saya masih belajar juga. Senantiasa belajar dan belajar. Tetap semangat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe akun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar yang tadi? Kabar yang tadi kita pelajari, kabarnya baik kan? Paham enggak? Nah, nanti kita akan pelajari lagi materi-materi berikutnya. Jika tidak paham, bisa komentar di kolom bawah. Sekian dari saya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.